fotokopi. Itu pun saya ambil dari internet, saya print, saya susun-susun. Itu awalnya. Jadi saya memulai bisnis ini, pertama sekali saya coba masuk rumah sakit. Pura-pura ada pasien atau ada keluarga yang sakit, saya duduk di ruang tunggu. Ya, jadi ada tengok orang inang-inang, agak sedih-sedih, aku dekati. Ayo dulu, saya ini inang, gitu langsung tanya langsung kan. Akhirnya dari situlah teman-teman. Pokoknya saya muka tembok saya mau ke tembok aja, sok kenal aja, SKSD, sok kenal sok dekat. Ya, jadi dekat ya, jadi minta HP, minta WA, gitulah. Ternyata modus untuk prospek. Nah, kemudian saya juga lakukan yang namanya sales pitch, karena saya dulu kan mantan karyawan perhotelan dan saya pernah di marketing hotel. Ya, jadi sales itu artinya saya bikin fotokopi itu, saya datangin ruko-ruko. Nggak tahu entah siapa, semua ruko saya masukin. Ini Pak, itu saya lakukan. Yang ketiga, saya bayar loper koran, masukin brosur ke dalam loper koran. Itu saya lakukan. Nah, kemudian saya broadcast SMS, saya broadcast WA. Nah itu, tapi semuanya itu apapun yang kita lakukan pasti ada hasilnya, ya. Walaupun banyak penolakan, walaupun akhirnya diblokir juga kan gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi 1,5 tahun saya fokus di AFC ini, alhamdulillah 500 juta tadi saya bisa lunasi teman-teman. Di tahun pertama saya kerjakan AFC, saya bisa achieve waktu itu Dubai, saya dapat 8 tiket Dubai. Ya, jadi itu saya uangkan karena nggak berangkat ya Pak Budi ya, saya uangkan, saya jual lah ke orang-orang yang mau tiket Dubai-nya gitu. Kemudian saya juga termasuk sponsoring kuat ya teman-teman, karena dulu saya seorang marketing. Jadi ketemu sama orang itu saya udah bisa bagaimana cara dia membuat dia memenangkan hati dia untuk bisa join ke saya gitu. Jadi ilmu itu saya ada karena 18 tahun ya di dunia perhotelan, geskontik terus gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya itu yang baru gabung di sini kita perlu yang namanya belajar. Ya Bapak Ibu. Jadi saya juga belajar dari pengalaman saya dulu, dan saya juga dulu pernah menjalankan bisnis MLM juga. Ya, jadi 8 tahun saya pernah main MLM juga dulu. Nah, dari situ juga saya dapat pengalaman ilmu-ilmu dari mentor saya zaman dulu. Ya, dan saya jalankan juga di FC, ternyata ada manfaatnya. Nah, kemudian di tahun pertama saya Toreda, tahun kedua hampir Ronin. Nah, kemudian saya tidak melihat yang namanya teman-teman yang baru gabung terus melonjak seperti KRT Sitorus ya, sudah daimyo ya 1 tahun. Kita jangan lihat itu teman-teman, karena bunga itu mekarnya beda-beda. Ya benar. Jadi rezeki itu Tuhan sudah atur. Intinya adalah bagaimana kita bisa bertahan di sini. Ya, jangan sebentar-sebentar baru dijalanin berapa orang penolakan, nggak cocok ini bisnis sama aku. Jalankan lagi yang lain, MLM juga. Padahal sama, nyari-nyari orang ya sebenarnya, ya kan? Tapi karena dia tidak bersabar, akhirnya dia mudah goyah, gitu. Jadi kalau saya lihat teman-teman, AFC ini adalah kendaraan yang bisnis yang luar biasa. Karena 18 tahun saya bekerja di perhotelan. Di tahun ke-16 saya posisi General Manager bintang 4 di Bali. Saya 10 tahun lama di Bali. 16 tahun saya bekerja di perhotelan, saya dapatkan gaji 35 juta. Tapi di AFC 2 tahun saya kerjakan, saya bisa hit 50-60 juta per bulan. Kira-kira teman-teman yang hari ini masih karyawan, mana yang lebih cepat? 18 tahun karyawan atau 2 tahun di AFC? 2 tahun dong, karena kenapa? Di AFC ini ada sistem, ada percepatan untuk kita bisa meraih income lebih cepat. Dan itu tidak saya dapatkan waktu saya sekolah dulu, nggak ada. Karena di network marketing ini teman-teman, kita namanya ada bisnis perkalian, bukan tambahan. Jadi ada perkalian. Nah kalau kita mau sukses, kata Pak Budi Darwin, kita harus pilih bisnis yang ada perkaliannya. Nah itu saya dapatkan ilmu dari beliau, top leader kita yang luar biasa, beliau Prosong, buat Pak Budi Darwin. Karena saya banyak belajar dari video-video beliau, ya saya banyak belajar dari video Pak Niko, itu saya aplikasi di lapangan teman-teman. Jadi jangan pernah lelah berhenti belajar, dan jangan pernah kita jauhi leader kita. Leader kita itu seperti mama kita, seperti orang tua kita. Dia tahu apa kelemahan kita, dia mentor kita, dia tahu apa kekurangan kita.
Makanya jangan jauhi leader. Leader yang aktif ya, bukan leader yang tiduran di rumah ya. Ya, leader yang aktif dan on system. Itu teman-teman. Jadi kalau leadernya hau-hau, cari yang di atasnya. Tahu hau-hau? Mau terima enaknya aja gitu loh. Maunya omset, berapa closing hari ini? Hanya gitu aja nanya. Begitu ditelepon, Bang, bantulah guru ini. Nanti banyak lagi kerjaanku. Banyak ini alasannya. Kayak gitu. Ya. Jadi jangan ikutin kayak gitu. Itu leader durhaka itu kayak gitu. Saya bilang ya, mau enaknya aja. Jadi teman-temanku semua, kalau saya sih pribadi kembali sih kepada diri kita sendiri. Ya. Karena leader upline kita itu hanya bisa memberikan wejangan, ya, selebihnya kita sendiri, dari kita sendiri. Makanya saya yang membuat saya totalitas di sini karena itu tadi, ketakutan saya tidak bisa bayar 500 juta tadi. Kalau enggak, rumah saya disita, ya disita bank. Jadi di situ teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan, saya nggak panjang lebar. Pokoknya kuncinya adalah kalau kita mau berhasil di sini, komitmen dulu dalam diri kita. Komitmen kita dulu, kemudian layani mitra kita dengan tulus, jangan mengakali dan menakali dia. Itu aja, sukses buat kita semua. Bang Rudi, nanti lagi. Bang Rudi, kan saya dengar bahwa tadi kan 18 tahun. Nah kemudian setelah resign, saya pernah tahu bahwa Anda mulai bisnis lele katanya ya, ternak lele. Boleh cerita sedikit nggak? Ternak lele itu gimana perjuangannya gitu? Berapa lama Pak? 6 tahun saya di bisnis lele sekaligus pupuk organik. Dan saat itu saya bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah, terutama instansi pertanian dan perikanan. Karena kan saya pegang pupuk organik sama perikanan lele. Sekaligus saya juga buka pelatihan bagaimana berbudidaya lele yang benar. Dan itu saya otodidak ya, saya belajar, saya sempat kursus lele di Bandung, ikut sekolah lele. Jadi lele itu, perikanan lele itu ada sekolahnya. Ya, saya ikut sekolahnya itu 3 hari di Bandung. Dan perikanan lele yang saya buat bukan perikanan lele tanah, tapi bioflok yang pakai kolam terpal. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, itu sempat viral itu di Indonesia ya. Nah, itu tahu dia. Oke, jadi sampai sekarang masih ada bisnis itu? Sekarang totalitas sudah saya tinggalin. Oke. Saya total udah fokus di AFC karena hidup saya AFC yang bayar hari ini. Oke, Pak Rudi, saya pernah tahu bahwa sponsornya aja banyak sekali, Pak. Ya kan? Ini kelihatannya orang kedua setelah Ernesta loh, Pak. Total sponsor berapa orang, Pak? 650. Tuh, 650. Nah, tuh. Jadi saya katakan juga nih ya, setelah Ernesta ternyata ada juga yang sponsorin 650. Luar biasa, Pak. Oke, thank you, Pak. Terima kasih. Jadi teman-teman, satu hal ya, kalau kita mau dilihat teman kita untuk mereka bisa ikut kita, buktikan diri kita sendiri dulu. Ya, hari ini saya udah achieve 1 tiket China, ya, menuju 2 tiket. Kemarin saya dapat 6 tiket Korea. Jadi setiap ada target dari perusahaan, saya selalu tantang diri saya harus dapat lebih dari 1 gitu. Itu yang saya tantang. Dan bagaimana cara melakukannya? Dunia digital marketing ini paling luar biasa untuk kita bisa mendapatkan yang namanya orang-orang baru. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau saya tanya, kira-kira mana yang lebih banyak? Kita kenalan kita atau orang tidak kita kenal? Tidak kita kenal, benar gak? Di luar sana banyak orang tidak kita kenal. Banyak gak calon busido di luar sana? Sekarang tinggal kita cari busido di luar sana. Gak mungkin di kepalanya itu ada busido, itu enak. Gak enak kalau seperti itu. Jadi kita harus mengikuti alurnya, kita harus ikuti prosesnya, kita harus bayar harganya. Oke, terima kasih.